Selepas dikata dioperasi, Ya. jadi hilang satu. Dalam hati ibu itu rasa macam mana kalau sudah hilang satu? Begini, karena saya waktu hilang satu itu saya pikir yang penting suami saya kasih saya kekuatan. Ya. Saya pikir tak apa-apa. Tapi waktu pertama hilang itu saya pikir aduh kenapa ini bisa begini. Ya. Tapi saya sudah tekad. Saya pikir Tidak. karena ya tidak apa-apa karena saya punya suami sudah kasih saya support. Jadi no problem saya bilang itu no problem. Oke. Tak apa-apa itu. Operasi tidak akan sembuh kanker. Ya. Operasi tidak akan hilangkan kanker itu. Ya. Bermakna kalau sudah pun ada di sini, walaupun ibu buang, Tetap ada. tetap ada. Buang dari sini tetap ada. Buanglah, buang sampai habis pun tetap ada. Ya. So, operasi bukanlah satu cara untuk mengobati kanker kalau dia sudah pun menyebar. Ya. Tak betul. Yang operasi akan menyelamat kalaulah biji ada di situ, dibuang dan tidak menyebar. Itu operasi. Kalau jumpa saya pun, kalau ada biji, saya kata buang. Buang supaya tidak ada lagi. Ya. Kalau dia sudah pun menyebar tempat-tempat lain, saya tidak bersetuju lagi Ya, dioperasi. akan dioperasi. Kita cara lain, Ya. cara usaha di dalam tubuh sendiri Ya. supaya kita menyembuhkan. Tidak akan, itu benar, itu betul. Apa ibu buat tetap tak mau dioperasi lagi. Cuman yang bikin saya khawatir waktu pulang dari sana, bulan 3 itu, karena dia bilang saya sudah ada sini, terus ada di sini. Jadi saya setiap pikir, saya selalu pikir kalau ada begini, nanti ada membesar atau bagaimana itu saya bingung toh. Jadi ini jantung nggak enak, selalu begitu. Akhirnya waktu itu teman saya bilang coba-coba kamu pergi meditasi. Meditasi. Jadi saya pikir cocok juga saya pergi meditasi. Saya pergi meditasi di Bali. Di Bali? Bali. Berapa lama? Ada 7 hari. 7 hari. Nanti bulan 8 ini lagi meditasi lagi. Dia ajar, siapa ada orang ajar di sana? Ada. Bagus? Bagus. Itu gara-gara dia yang ajar saya tuh saya bisa kendalikan emosi. Saya tak bisa marah. Maksudnya kalau mau marah bisa kontrol. Ya bisa. Terus dari napas itu, saya atur, saya bisa arahkan ke sini, yang mana yang sakit saya arahkan. Rasanya bagus, saya rasa bagus. Dia rasa tenang? Tenang, saya rasa tenang karena sebelum kita meditasi dia suruh berdoa dulu. Setelah berdoa nanti sudah itu dari hati terus bilang saya mengasihi, kasihi diri sendiri, kasihi orang siapa-siapa gitu. Jadi tenang, tak ada pikiran yang kacau-kacau begitu. I think bagus. Oke, ini bagus. Karena kalau ibu lihat apa yang saya tulis dalam buku saya, mengapa mereka hidup, saya rasa nak menyembuhkan kanker itu bukan kerana doktor. Ya betul, saya ada tulisannya. Oke, ini adalah kerana ibu sendiri. Ya betul, ada tulisannya. Kena percaya dan juga yakin kepada apa yang kita buat. Ya. Dan kalau apa yang ibu buat itu, kalau ibu jaga makanan bagus-bagus, meditasi, lepas itu buat exercise, haruslah sekurang-kurangnya setengah jam, 1 jam 1 hari pergi. Ya, gerak olahraga ya. Dan ada di sini saya yang menunjuk kena buat ini supaya sini tak kebas. Kalau itu kebas. Buat Ini itu sampai tak sekarang kebas. Bagus. Itu cikung untuk ini bagus, untuk ini bagus sungguh. Buat macam itu dan jangan pikir banyak-banyak. Saya yakin lebih baik daripada apa yang dokter buat itu. Ya betul, saya juga pikir sudah begitu. Apakah pula selepas dia buat itu, dia ajar ibu kena makan, jaga makanan apa tidak? Tak. Semua pun boleh makan? Boleh makan. Tapi saya punya prinsip sendiri, tak mau makan daging, tak mau makan apa, tak sentuh lagi. Apa sebab? Ibu Saya, tahu tu? karena saya baca buku.
saya baca buku. Saya pikir begini, kenapa orang Singapura pula bilang boleh makan, semua boleh makan. Saya pikir orang cancer itu tak boleh sembarang makan, tapi kenapa dia bilang cancer harus makan ini makan itu supaya bisa ada tenaga. Nah itu kan dari sana itu ada racun. Saya bilang kenapa bisa ada begini di sana, tapi saya baca buku Peter Adamo, saya baca, itu golongan darah saya, golongan darah O. Saya baca, oh ini saya tak boleh makan ini, bahkan ini tak boleh. Jadi saya tahu, oh ini saya tak mau, saya hindari, tak mau saya makan. Biar dia bilang boleh, saya tak mau makan. Saya pikir kalau saya mau hidup ya saya harus dari saya sendiri. Jadi saya tak mau makan ini. Bisa makan itu boleh. Itu teman-teman di dapur kan di situ ada dapurnya. Boleh makan. Kenapa tak mau makan? Oh di hospital ada dapur. Ya ada dapur kayak umum begitu. Jadi semua pasien boleh masak situ. Boleh makan ini. Semua tidak mau saya. Tak mau. Biar kamu makan aja. Saya tak mau bilang begitu. Jadi sudah sampai sekarang. Jadi setelah itu saya tidak berobat. Dan dia punya obat, semua yang dia kasih saya dari hospital itu tak saya makan, saya tidak mau makan. Apa yang dia bagi obat itu? Ada obat seperti kayak ramuan, terus ada juga ada juga kapsul. Saya tidak tahu dia punya kapsul tulisan apa karena ada Inggrisnya. Dia punya itu tulisan congkok jadi saya tidak tahu. Jadi saya pikir ini mungkin racun ini, tak mau saya makan. Sudah, yang di kulkas sampai mertua saya bilang itu uang. Itu dibayar pakai uang, kamu minum, kamu makan. Saya bilang tidak mau. Biar uang saya bisa cari, tapi kalau itu dulu saya tidak mau, saya bilang begitu. Jadi itu obat saya singkirkan, saya buang semua. Saya buang. Kalau kita buat sesuatu rawatan, kalau rawatan itu tak sepahat dengan hati kita, ya betul, jangan buat. Ya, saya pikir begini juga. Saya buang uang banyak-banyak, tapi saya punya hati tidak sejahtera, tak bahagia. Bagaimana saya bisa sembuh? Saya bilang sama suami saya, kamu suruh saya tahan di situ, tinggal di situ lebih lama. Tapi saya bilang, saya tinggal di sini tapi hati saya tidak tenang, tidak sejahtera. Bagaimana bisa? Benar. Biar kasih saya uang gratis, tak mau. Pada apa yang suara hati ya. Suara hati kita. Seperti saya di sini juga. Kalau sesuatu datang di sini, ada yang ramai juga yang datang selepas mengomong, mereka tidak percaya. Saya kata tidak percaya, jangan minum obat saya. Jangan apa yang saya balik pikir dulu. Ini bukanlah itu. Karena kalau tidak yakin susah. Terus hati kita hati tak senang. Ya, betul. Jangan buat. Tak guna. Betul.